Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Hari ini kita akan membahas atau belajar tentang storytelling. Jadi, sebelum kita membahas tentang storytelling atau dalam bahasa Jepangnya adalah sutorytellingu, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kebersihan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah. Haji mimasho. Nah, sebelum kalian sutorytellingu, urutannya apa saja sih? Sakubung o kaku. Apa itu sakubung o kaku? Sakubung itu kan artinya karangan, kaku menulis. Jadi kalian akan menulis karangan atau menulis ceritanya terlebih dahulu. Lalu setelah itu apa? Hongyaku suru. Kalian akan menerjemahkan cerita yang sudah kalian buat ke dalam bahasa Jepang. Lalu setelah itu saigo atau terakhir itu kalian harus melakukan apa? Kalian harus melakukan sutorytellingu atau kalian storytelling. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan kalian untuk membuat sakubung atau kalian membuat cerita terlebih dahulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya baru kalian akan storytelling. Jadi ingat ya, pertemuan kali ini kita akan belajar membuat karangan dan menerjemahkannya terlebih dahulu ke dalam bahasa Jepang. Baru setelah itu pertemuan selanjutnya kalian baru akan menceritakannya ke dalam bahasa Jepang. Versi yang pertama. Jangan lupa, yang pertama harus dilakukan adalah kalian menuliskan judulnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menentukan judulnya, yaitu Watashi no Shumi Indonesia Kude, hobi saya. Lalu yang pertama dilakukan adalah apa? Yang pertama, jangan lupa kalian untuk selalu memperkenalkan diri. Masih ingat kan bagaimana cara memperkenalkan diri? Yang pertama diucapkan apa? Ya, haji mema shite. Indonesia Gode, perkenalkan. Setelah itu, ya, jangan lupa menyebutkan nama kalian masing-masing. Di sini contohnya adalah Watashi no namae wa Chichio desu. Nama saya Chichio. Sugi atau selanjutnya, kalian menuliskan apa nih? Kelas kalian. Di sini contohnya adalah Juni. Indonesia Gode, ya, 12. Nensei, kelas. Jadi Juni Nensei des. Indonesia Gode, kelas 12. Lalu kalian menyebutkan apa lagi nih selanjutnya? Ya, kalian menyebutkan usia kalian atau umur kalian. Junana Indonesia Gode 17. Sai Indonesia Gode umur. Jadi Junana Sai Indonesia Gode, saya berusia 17 tahun. Selanjutnya, ia menyebutkan sekolah kalian. Di sini contohnya SMA Go Bogoru des. Saya sekolah di SMA 5 Bogor.
Sugi atau selanjutnya apalagi nih? Menyebutkan tempat tinggal kalian. Sentul. Ni Sunde Imas. Ni Sunde Imas Indonesia Gode tinggal di. Jadi kalau terjemahkan saya tinggal di Sentul. Nah, setelah perkenalan dirinya, kalian berarti lanjut yang kedua atau tahap selanjutnya, yaitu ya kalian menyebutkan hobi kalian itu apa. Di sini saya mengelompokkannya terlebih dahulu. Yang pertama, jenis kelompoknya di sini contohnya adalah supotsu. Nah, masih ingat kan jenis kelompok apa saja? Ada supotsu, olahraga, ada kudamono, ada apa lagi? Kudamono Indonesia Gode buah-buahan. Karena ini supotsu ada kaitannya dengan hobi, jadi saya berikan contoh tentang jenis kelompoknya adalah supotsu. Kalian juga bisa mengganti dengan yang lain, misalkan hobi kalian membaca, berarti di sini kalian kelompoknya atau jenisnya adalah membaca. Di sini contohnya adalah shumiwa supotsu o suru. Masih ingat bentuk kamus? Ini sudah dirubah ke bentuk kamus suru. Asal katanya adalah dari kata shimas. Shimasnya kalian rubah terlebih dahulu ke bentuk kamus, baru setelah itu dirubah ke bentuk koto. Setelah itu penutupnya adalah koto des. Shumi wa supotsu o suru koto des. Hobi saya adalah olahraga. Selanjutnya apa sih yang harus dituliskan? Di sini sebenarnya kalian boleh tuliskan, boleh tidak, tapi lebih baik dituliskan karena untuk mempermudah kalian membuat cerita. Di sini karena hobinya kan olahraga, di sini olahraganya kalian tulis ulang. Iro irona support suga suki des. Iro irona Indonesia Gode berbagai macam. Suki suka, supotsu olahraga. Jadi kalau terjemahkan saya suka berbagai jenis olahraga. Kalau misalkan kalian sukanya misalkan menyanyi, berarti saya suka berbagai jenis lagu. Itu bisa kalian ganti-ganti dan bisa kalian rubah tergantung hobi kalian apa. Selanjutnya apa? Karena dia hobinya olahraga, jangan lupa berikan contohnya apa saja nih jenis olahraganya. Di sini tatoeba Indonesia Gode contohnya, dan kalian sebutkan nih. Di sini contohnya adalah badminton, ya, basuket toboru, doga arimas. Di sini kata penghubungnya adalah ya, bukan to. Ya dan to artinya sebenarnya sama, dan tapi kenapa ini pakai ya bukan pakai to? Kalau ya, contoh yang digunakan itu cukup 2 atau 3 contoh, tapi kalau to semua contohnya disebutkan. Kan kalau to penutupnya menggunakan des, tapi kalau ya penutupnya menggunakan nadoga arimas yang artinya dan lain. Jadi kalau diterjemahkan tatoeba contohnya badminton, ya, basuket toboru nadoga arimas contohnya badminton, basketball, dan lain-lain. Ingat ya, kalau pakai ya berarti contoh yang disebutkan cukup 2 atau 3 belakangnya itu pakai nadoga arimas. Tapi kalau to kalian sebutkan semua contohnya belakangnya atau penutupnya menggunakan des. Lalu setelah ini selanjutnya apa lagi?
yang paling kalian suka di antara semua jenis hobi yang kalian suka ini. Di sini contohnya supotsu, karena kan ditulis ulang lagi supotsunya itu. Kenapa? Karena dia hobinya adalah olahraga. Kalau misalkan kalian hobinya misalkan menonton film, berarti objeknya ini kalian tulis, berarti eiga no nakade. Ini karena dia hobi olahraga, berarti olahraganya ditulis ulang kembali, supotsu no nakade, jenis olahraga. Sebutkan nih jenisnya apa aja yang paling disuka. Di sini contohnya adalah oyogu. Oyogu ini sudah dirubah ke bentuk kamus. Sebenarnya dia asal katanya adalah oyogimas yang artinya berenang. Tapi karena ini adalah hobi, jadi si oyogimasnya harus dirubah ke bentuk kamus jadi oyogu. Belakangnya ditutup dengan ga. Ichibang suki desu. Ichibang paling, suki suka. Jika terjemahkan, jenis olahraga yang paling disuka adalah berenang. Lalu selanjutnya apalagi sih yang harus dituliskan? Kegiatan yang dilakukan dalam waktu 1 minggu itu berapa kali kalian lakukan dan di mana tempatnya. Di sini contohnya Ishukang ni, seminggu sekali. Sanggai, Ishukang ni, dalam seminggu. Sanggai, 3 kali. Nah ini si sanggainya, rentan waktunya bisa kalian ganti, misalkan ikai 1 kali, nikai 2 kali, sanggai 3 kali. Nah setelah itu tempatnya di mana? Di sini contohnya puru, kolam renang, de yang artinya di, lalu belakangnya kata kerjanya. Karena yang paling disuka adalah oyogu, berarti si oyogunya ditulis ulang di sini sebagai penutup, oyogi mas, atau bisa juga kalian tulis menggunakan oyogu. Jadi seperti ini contohnya, Ishukang ni sanggai puro de oyogu. Itu sebenarnya sama saja artinya, seminggu 3 kali saya berenang di kolam renang. Jadi tempatnya bisa kalian sesuaikan, jangka waktunya sanggai, ikai, nikai, yongkai itu bisa juga kalian sesuaikan, dan kata kerjanya disesuaikan juga dengan yang paling kalian suka jenisnya, jenis olahraganya, contohnya. Lalu apalagi nih, kalian melakukan kegiatan tersebut dengan siapa? Sini contohnya tomodachi to. Tomodachi kan teman, to itu dengan. Kegiatannya ngapain sih? Sama aja kayak tadi oyogimas, karena kan yang paling disukanya oyogimas. Jadi tomodachi to oyogimas, berenang dengan teman. Oyogimasnya juga bisa kalian rubah jadi bentuk kamus oyogu, sebenarnya sama saja artinya. Lalu alasan kalian suka hobi ini tuh apa sih? Di sini contohnya misalkan genki ni natte, menjadi sehat, tanoshi desu, dan juga menyenangkan. Alasannya tergantung kalian, jadi bisa kalian tuliskan sesuai imajinasi kalian atau sesuai dengan kenyataan yang kalian tahu. Lalu penutupnya jangan lupa domo arigato. Sampai di sini kalian sudah paham? Ini contoh untuk versi 1 yang pertama. Kita lanjut ke versi yang kedua. Untuk versi yang kedua, jika shokai, jangan lupa perkenalan dirinya. Di sini sama kayak tadi sih sebenarnya. Yang pertama diucapkan adalah hajime mashite. Lalu sebutkan namanya. Watashi wa Aryan desu. Nama saya Aryan. Kelasnya kelas berapa? Di sini contohnya Ju Nensei desu. Ju itu kan 10, Nensei kelas. Jadi
kelas 10. Umurnya berapa sih? Juroku kan 16. Saya itu kan umur. Jadi saya berusia 16 tahun. Sekolahnya di mana sih? Kalian juga sebutkan. SMA di Jakarta des. Saya sekolah di SMA 2 Jakarta. Lalu tinggalnya di mana? Jakarta ni Sundai mas. Saya tinggal di Jakarta. Setelah itu sama seperti tadi, hobinya disebutkan. Kan kalau yang tadi jenis atau kelompoknya adalah olahraga. Kalau yang ini saya mau memberikan contoh. Eiga, apa sih Eiga? Eiga itu kan film. Oh, Miru itu kan kegiatannya. Miru itu dari kata mimas. Masih ingat itu apa? Mimas? Iya, mimas artinya menonton. Jadi kalau terjemahkan, hobi saya menonton film. Jangan lupa si mimasnya kalian rubah ke bentuk kamus jadi miru. Lalu selanjutnya apa? Kalau ini contohnya adalah genre-nya, karena kan hobinya menonton film, jadi genre filmnya yang paling disuka itu apa sih gitu. Perhatikan di sini kelompoknya adalah objeknya, kan Eiga itu objek, Miru itu kan kegiatan. Jadi ketika kalian menceritakan genre yang paling disuka, berarti yang pertama dituliskan adalah Eiga si objeknya, bukan Miru no Nakade, tapi Eiga no Nakade. Begitupun misalkan kalian bikin cerita hobi saya menyanyi, utau. Berarti di sini ketika kalian menceritakan lagu yang paling kalian suka, berarti yang dituliskan adalah uta, bukan utaunya, tapi si objeknya kan, karena kan objeknya utaunya kan kata kerja. Jadi yang dituliskan di sini adalah objeknya uta. Kalau di sini kan karena dia contohnya adalah menonton film, jadi objeknya adalah Eiga no Nakade, jenis film. Hora itu genrenya. Hora itu Indonesia Gode adalah horor. Ga Ichibang Suki des. Ichibang Suki kan paling suka. Jadi kalau dimakan Eiga no Nakade, jenis film. Hora ga Ichibang Suki des, yang paling saya suka adalah horor. Lalu contohnya apa sih? Tatoeba, the closet, ya. Ingat yang tadi yang versi 1, yaitu artinya dan. Intruder, ya. Dan lagi tuh, do not play, ga suki des. Kenapa tidak menggunakan nadoga arimas sebagai penutup? Sebenarnya sama aja. Nadoga arimas boleh, ga suki boleh. Tapi ingat, kalau ya itu kalau menggunakan kata penghubung ya, berarti contohnya cukup 3 atau 2. Tapi kalau pakai to harus contohnya semua ditulis. Penutupnya juga boleh gak suki deh, sama aja sih sebenarnya. Contohnya the closet, intruder, do not play, gak suki des. Yang saya suka. Di antara itu semua, kalian sebutkan mana sih yang paling kalian suka di antara semua film yang barusan disebutkan. Yang paling kalian suka itu apa? Kalian jelaskan lagi atau kalian tuliskan lagi. Misalkan
Jadi contohnya Intruder ga Ichiban suki desu, yang paling saya suka adalah film Intruder. Lalu kalian tuliskan lagi nih, kenapa kalian suka film tersebut? Kalian jelaskan alasannya. Sutori wa, ceritanya. Story itu Indonesia Bode adalah ceritanya. Omoshiro kute, menarik. Kawaii desu, dan juga menakutkan. Ini kenapa menggunakan kute? Karena dia adalah kata penghubung antara kata sifat i dengan kata sifat i. Tapi kalian juga bisa nih menuliskan misalkan Sutori wa omoshiroi desu, kawaii desu, itu juga sama saja. Lalu di sini saya beri contoh hal yang tidak disuka. Bisa contoh filmnya, bisa juga genrenya. Tapi kali sini saya mencontohkan adalah genrenya. Genre filmnya ya. Romanchiku ga amari suki janai. Masih ingat bentuk negatifnya? Ya, kalau bentuk negatif belakangnya menggunakan janai atau dewa ari maseng. Di sini saya menggunakan kata amari. Amari itu tidak terlalu suka, tidak terlalu suka. Atau kalian bisa juga nih misalkan romanchiku ga suki janai, itu juga boleh. Kalau di sini saya contohnya romanchiku ga amari suki janai, yang artinya saya tidak terlalu suka genre romantis, tidak terlalu suka. Tapi ketika kalian bilang saya nggak suka nih genrenya romantis, berarti si amarinya bisa kalian buang atau bisa kalian tidak gunakan. Lalu apalagi sih yang kalian tuliskan? Kalian nontonnya sama siapa nih? Di sini contohnya jika enggak aru kara, kalau saya punya waktu luang. Tomodachi, sama siapanya dituliskan di situ tomodachi. Tomodachi apa artinya? Teman. Tomodachi to eiga o mimas, saya nonton sama teman. Si mimasnya juga boleh kalian ganti jadi miru. Lalu apalagi sih yang dituliskan di sini? Contohnya internet o mimas, saya nontonnya lewat internet. Misalkan bisa juga kalian jelaskan misalkan Netflix o mimas bisa, atau Drakor ID o mimas, itu juga kalian boleh, bebas. Dan penutupnya jangan lupa selalu ucapkan domo arigato. Nah, ingat ya, minggu ini tuh pembelajaran kita, dan apa yang harus kalian lakukan adalah kalian menuliskan cerita tentang hal yang disuka seperti yang saya contohkan dalam versi 1 dan versi 2. Setelah kalian membuat ceritanya, jangan lupa kalian menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang ya. Jadi kalian buat 2 versi, maksudnya bukan versi 1 yang saya buat dan versi 1 yang ada di contoh video ini ya, tapi kalian buat versi, yaitu kalian buat. Jadi nanti ketika kalian konsultasi ke saya tentang cerita yang kalian buat atau ada yang ditanyakan ke saya, kalian boleh buat terlebih dahulu dalam versi romaji atau alfabetnya, dan nanti setelah kalian konsultasikan, kalian upload tugasnya
di Google Classroom. Yang atasnya menggunakan versi Romaji yang sudah saya benarkan, dan bawahnya kalian tuliskan dalam huruf hiragana. Silakan kalian tuliskan tugasnya di kertas HVS. Bebas mau berwarna, mau kertas biasa yang warna putih juga boleh. Jadi silakan konsultasikan cerita yang akan kalian tulis lewat kolom komentar, atau boleh juga japri saya. Nanti pertemuan selanjutnya kalian akan storytelling. Metodenya seperti apa nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kokoni owarimashita. Domo arigatou gozaimasu minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.